soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi setiap kita, amin. Satu orang dari cowok maupun cewek, nanti yang gak semangat itu ya gantikan mereka berdua di depan biar kalian lebih semangat. Yang cewek aku mau minta tolong Kak Sisil, yang cowok aku mau minta tolong Kak Cosi. Jadi nanti kalau yang gak semangat bisa gantikan Kak Cosi ataupun Kak Sisil. Ya silakan di depan. Jadi yang cewek mengikuti gerakan Kak Sisil, yang cowok mengikuti gerakannya Kak Cosi. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus
Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Kak Josi, terima kasih Kak Sisil. Ya, dipersilakan duduk. Cari posisi yang paling nyaman, tapi jangan sampai tertidur di dalam roh ya. Karena saat ini kita mau datang sama Tuhan sama-sama. Kita mau menikmati hadirat Tuhan sama-sama. Sebenarnya hari ini saya juga lagi tiba-tiba saya tidak enak badan, tapi karena saya tugas dan saya mau benar-benar belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya pengen ketika saya di dalam hadirat Tuhan saya mendapatkan sesuatu yang baru. Saya tidak tahu setiap kondisi kalian saat ini, mungkin kalian lagi letih, lagi lesu, lagi berbeban berat. Tapi yang Tuhan mau adalah datang kepadaku, maka Tuhan akan berikan kelegaan yang baru. Datang pada hadirat Tuhan, maka kau akan mendapatkan sesuatu yang baru. Karena yakinlah satu hal, bahwa kita semua ada di sini itu bukanlah suatu kebetulan. Amin teman-teman. Mari saat ini kita siapkan hati. Kita mau fokus sama Bapa. Kita mau belajar, tidak usah tengok kanan, tengok kiri, tapi mari belajar pandang wajah Yesus saat ini. Ya Yesus, ya Bapa. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa.
masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Kau akan mendapatkan sesuatu yang baru. Yes, Lord. Kasih-Nya nyatakan dalam hadirat-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera.
masih belum bisa fokus untuk kepada Bapa saat ini. Mungkin pikiranmu lagi menerawang kemana-mana, engkau lagi memikirkan sesuatu hal, sehingga engkau tidak bisa menikmati hadirat Bapa. Saya mau ajak setiap kita mau pujikan pujian ini sama-sama. Jadikan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Bapa. Ketika engkau berseru, ketika engkau berdoa dan mencari wajahnya, maka engkau akan mendapatkan semuanya. Karena ketika engkau datang dengan hati yang haus dan engkau datang dengan hati yang rindu, maka engkau akan mendapatkan kelegaan yang baru. Ketika engkau datang dengan penuh berbeban berat, engkau akan mendapatkan damai itu. Ya Yesus, ya Yesus, kira bayasya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Kau dengar Bapa Saat umat mencari wajahnya, ini kami Bapa. berseru, berdoa, bersujud
di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang Ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Mari saya mengajak setiap kita mau bangkit berdiri. Kita mau berikan yang terbaik pada Bapa saat ini. Dan jadikan ini menjadi pujian dan doa kita di hadapan Bapa. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, ya Tuhan. Amin. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Katakan sekali lagi, satu yang ku rindu. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Katakan sekali lagi, satu yang ku rindu. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Imani kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Amin Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya satu hal Bapa. Ketika kami berada dalam hadirat-Mu Bapa, kami akan menemukan yang namanya sukacita dan damai sejahtera itu. Mari Engkau terus ajar buat setiap kami, untuk kesenangan kami dekat dengan Engkau dan bersekutu dengan-Mu Tuhan. Karena kami percaya satu hal, ketika kami selalu berada dalam hadirat-Mu, pemulihan itu terjadi atas setiap kami.
Bakar roh kami terus Bapa, bakar roh kami terus untuk kami senantiasa dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersyukur. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu yang akan memerdekakan setiap kami. Terlebih jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Cek, cek. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masih echo ya. 1, 2, 3. Cek. Cek, cek. Cek 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2, 3. Kecilin lagi dikit enggak apa-apa. Cek 1, 2, 3. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini dimatikan dulu aja ya nyoto. 2 minggu yang lalu saya membagikan kebenaran tentang berdoa dalam roh, bergaul dekat dengan Roh Kudus, ya. Siapa yang sudah praktek? Ya, cukup banyak ya. Pasti mengalami hal-hal yang baru dengan Roh Kudus, ya kan? Loh kok melempem ya? Jadi kalian itu penuh Roh Kudus tapi melempem gitu ya? Ya, jadi teman-teman, Roh Kudus itu peranannya sangat utama, ya. Jadi saya mau garis bawahi bahwa meskipun misalnya saya nggak nyampaikan tentang Roh Kudus, tapi kalian benar-benar mesti terus hidup bersama Dia, karena Dia yang diutus sama Bapa untuk menolong kita. Nah, beberapa orang yang pengen bersaksi hari ini ya, kalau saya mengajar itu kan teori yang bagus gitu ya, tapi yang paling penting itu dipraktekkan, dilakukan. Sesedikit apapun pengalamannya itu sangat penting ya untuk kita alami gitu ya. Jadi supaya yang belum mengalami juga merasakan dorongan, digugah semangatnya untuk bisa juga mempraktekkan. Ya, ada beberapa orang yang hari ini pengen bersaksi ya untuk apa yang mereka alami. Siapa dulu? Kak Set, Kak Eri sama siapa lagi? Silahkan, mic-nya yang mana? Ya, udah dinyalakan, udah. Cek, dicek. Cek. Ya. Ya. Kejadiannya itu tadi pagi, ya kan. Saya kan persiapan mau tes darah ke Rumah Sakit Mitra. Nah, saya kan udah bilang sama Angga, besok antarkan pagi ya, 6:30. Jadi habis saat teduh, habis ngurusi keperluannya rumah singgah, cepat-cepat mandi. Nah, saya mandi itu jebur-jebur itu sambil berbahasa roh. Nah, sambil berbahasa roh, tiba-tiba Roh Kudus itu katakan, kamu cek lagi hasil periksamu. Saya itu kan ceritanya gini, disuruh cek darah 2 macam. Yang satunya itu tidak di cover BPJS. Itu 1.300.000. Lah yang tadi pagi itu saya yang mau periksa itu. Nah, saya mikir, kenapa Roh Kudus kok coba tadi ingat-ingat, kamu kan sudah cek darah itu. Kok ya agak lupa saya karena ya terlalu banyak urusan pemeriksaan gitu. Terus habis gitu saya masih ganti baju, ya pokoknya siap-siap lah. Terus Roh Kudus tetap disahkan, dicek dulu. Terus saya minta tolong Elala, tolong data-datanya periksaku disiapkan. Habis gitu saya cek satu persatu.
Wah, saya kaget sekali. Ternyata 5 Oktober itu memang sudah cek darah untuk ini kan satunya itu untuk pemeriksaan protein bocor gitu loh, kebocoran di protein gitu. Nah, jadi yang satunya ini yang saya lakukan, saya sampai kaget karena ya maklumlah BPJS kan dokternya itu sekarang nggak bisa pilih-pilih. Kalau 2 tahun yang lalu saya masih bisa pilih-pilih ya kan, sekarang itu ya harus nurut apa kata rumah sakit. Jadi kan dokternya ya bisa ganti-ganti gitu. Jadi harganya mahal segitu. Saya sampai ya melongo dan kagum. Aduh, begitu baiknya Roh Kudus itu. Seandainya Roh Kudus gak ngingatkan, gak katakan apa-apa, kan sayang. Uang segitu kan ya bisa digunakan untuk yang lainnya juga gitu. Jadi saya sangat bersyukur ya, benar-benar mengalami indahnya kalau sering connect sama Roh Kudus itu. Jadi nggak hanya urusan kerohanian aja yang dibantu, yang ditolong dalam hal sekecil apapun, Roh Kudus itu selalu menolong. Jadi Roh Kudus tuh bilangin kamu apa? Mungkin saya kurang diperiksa dengar. Lagi, cek apa hasilnya periksa saya itu kelihatan lagi. Kamu itu sudah periksa darah yang jenis itu yang tadi pagi akan saya lakukan. Gitu. Dan itu kan cukup mahal gitu. Ya, jadi akhirnya nggak perlu cek darah. Enggak. Haleluya, tepuk tangan dulu ya untuk Tuhan ya. Ya, siapa selanjutnya siapa kan? Tata. Ya. Siapa itu? Tata. Oh, Tata. Oke. Tepuk tangan untuk Tata, kasih semangat ya. Ya. Ya, jadi saya mau kesaksian bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya. Awalnya dulu waktu saya berbahasa roh, saya seringkali malu-malu, takut dibilang sok suci, terus dibilang sok Kristen dan segala macam. Tapi setelah mendengarkan khotbah dari Tante Hana waktu komsel gabungan kemarin, saya melatih diri saya untuk bisa berbahasa roh. Dan waktu beberapa hari yang lalu, saya diperhadapkan oleh sebuah masalah yang dimana saya kehilangan sukacita saat saya difitnah oleh keluarga mama kandung saya dan beberapa difitnah? Iya. Oh. Dan beberapa dari keluarga mama kandung saya itu menilai saya yang negatif dari cerita tersebut. Lalu saya minta pembelaan dari Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan dan saya hanya berbicara bahasa roh 3 hari berturut-turut saat saya berangkat sekolah. Saya berbahasa roh di jalan dan puji Tuhan mujizat terjadi di mana saat saudara saya yang memfitnah saya, yang menjelekkan saya itu dia mau pemberesan kepada saya dan meminta maaf kepada saya, itu suatu mujizat yang luar biasa. Jadi saya mau ajak teman-teman kita mau mengaktifkan bahasa roh. Mungkin teman-teman sudah dibaptis oleh Roh Kudus, mari kita mulai kembali aktifkan bahasa roh tersebut. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus juga ya. Haleluya. Siapa ini? Oke. Kak Eri, tepuk tangan juga untuk Kak Eri. Ya, kalau bahasa roh itu memang sudah lama sih dipelajari, cuma kan beberapa hampir berapa bulan terakhir itu jarang mengaktifkan bahasa roh, itu jarang. Memang saya suami punya kebiasaan bahwa ketika kami ngajar untuk anak kebutuhan khusus ya, jadi kebutuhan khusus itu ya autis, ya ADHD, pokoknya cari aja di Google apa itu ADHD atau apa ya. Nah itu kan cukup sulit, cukup ya cukup menyita pikiran sih. Jadi saya punya kebiasaan sama suami itu kita banyak menyembah, tapi biasanya ya nyembah apa memuji Tuhan atau bahasa doa Indonesia, atau apa ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa, pokoknya kita ngomong aja. Bahasa Jepang, bahasa Jerman ya. Nah, tetapi waktu Tante Hana mulai ngajar, kita mulai diaktifkan lagi berbahasa roh. Nah, itu menjadi habit buat saya. Dan itu sering sekali saya lakukan. Nah, suatu ketika saya itu beberapa murid itu tiba-tiba mulai membandel itu dalam arti mulai tantrum itu marah yang kalau anak kebutuhan khusus itu marah yang tidak disebabkan, tidak tahu apa, tiba-tiba marah, bisa membenturkan kepala, bisa mukul-mukul dirinya, jadi menyakiti dirinya. Nah waktu itu saya sudah berbahasa roh, saya tanya suami saya, orang yang masih ada di sini, setiap kali anak itu tantrum saya mesti diam. Nah ketika saya berdiam, saya itu mesti berbahasa roh, apa yang harus saya lakukan begitu. Ternyata
saya itu selalu diberikan hikmat, saya selalu diberikan tuntunan. Oh seperti ini, seperti ini. Jadi ya disitulah saya belajar banyak untuk menghandle anak-anak ini. Ternyata hanya perlu berbahasa roh kuncinya. Karena apa? Karena pelajaran yang saya dapat itu tidak pernah ada di psikologi pun tidak pernah ada. Jadi orang-orang yang dokter atau apa itu mereka selalu tanya sama saya ini lulusan kuliah di mana? Mereka selalu berpikir saya kuliah di luar negeri atau luarnya lagi, mungkin saya juga tidak tahu. Mereka tidak percaya kalau saya ini lulusan hanya SMA biasa. Mereka tidak tahu bahwa di belakang saya itu ada yang membackup saya. Amen. Dan di hati saya itu ada yang membackup. Makanya saya sampai sekarang ini ketika saya perjalanan, saya lebih banyak berbahasa roh. Itulah fungsinya bahasa roh. Oke teman-teman, bahkan hari ini saya sebenarnya sakit, saya mual-mual tadi. Waduh, saya juga butuh kekuatan roh ya, tapi tidak tahunya ya saya bisa untuk melayani hari ini. Terima kasih. Iya, ya, thank you banget ya untuk ini matiin kayak apa? Enggak. Oke. Kenapa kebetulan cewek-cewek semua yang kesaksian ya? Yang cowok-cowok pasti ada pengalaman juga ya? Ya, cuma karena waktu jadi saya nggak bisa kasih waktu semua hari ini ya. Tapi di antara kalian sendiri, di antara Komsel, sering-seringlah bersaksi. Jangan takut untuk dianggap sok suci, sok rohani. Lebih baik dianggap sok suci daripada sok dosa, ya kan? Jadi, tapi ini bukan mau sok suci. Jadi di antara teman-teman suka cerita gitu, aku ngalamin kayak gini loh sama Tuhan, ngalamin kayak gini sama Roh Kudus. Supaya api Roh Kudus itu di antara komunitas-komunitas sel itu lebih besar begitu ya. Dan kita semuanya bertumbuh, semakin dekat sama Tuhan, semakin berubah. Kita dipakai Tuhan dengan kuasa Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, teman-teman kalian yang masih binasa di dalam dosa. Seperti itu. Jadi kalian lihat sendiri ya bahwa Roh Kudus itu nyata, bukan sesuatu makhluk yang begitu misterius yang kita tuh harus kayak gimana gitu. Kita semua udah dikasih Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, apalagi kalau sudah dibaptis Roh Kudus, dibaptis itu artinya ditenggelamkan di dalam kuasa Roh Kudus. Sekarang terserah kita mau nggak penuh Roh Kudus, kita mau nggak bergaul dekat dengan Roh Kudus. Dan kalau dilihat dari kesaksian-kesaksian teman-teman tadi itu hal-hal yang sehari-hari ya, bukan hanya soal rohani saja butuh Roh Kudus. Ketika pelayanan saja enggak, ketika tadi difitnah ya, ketika ngajar anak kebutuhan khusus, ketika Kak Sep itu mau pergi ke tes darah, harganya 1,2 ya tes darahnya 1,3, Roh Kudus itu baik sekali menunjukkan gitu ya, sehingga nggak perlu tes darah lagi. Nah seperti itu ya, Tante Hana punya banyak sekali kesaksian kalau soal gini-gini ya, tapi bukan berarti puas gitu, kita nggak puas ya, kita mau lebih banyak lagi. Nah saya ajak teman-teman cowok-cowok terutamanya ya, supaya banyak berdoa dalam roh, sehingga kalian banyak mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa dalam hidup kalian. Tolong nyalakan sekarang, saya mau lanjutkan dengan mengenal Roh Kudus lebih dekat. Siapa yang mau kenal lebih dekat lagi sama Roh Kudus? Angkat tangannya. Ya, haleluya. Nah, saya mau jelaskan sedikit ya. Ini kalau ngomong tentang Roh Kudus, ini bisa berpuluh-puluh sesi itu. Ya, tapi sedikit demi sedikit saja. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi ya, pribadi Allah yang keberapa? Ketiga dalam Tritunggal. Kita percaya, kita menyembah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu Allah teman-teman ya. Roh Kudus itu pribadi, seorang pribadi, sebuah pribadi. Jadi di sini ya, saya tulis di sini yang kedua, karena dia sebuah pribadi, Roh Kudus itu memiliki perasaan, memiliki kemauan, memiliki pikiran. Ya, Roh Kudus itu punya pikiran, punya perasaan, punya kemauan. Dan dalam
arti dia adalah pribadi Allah, dia ingin bergaul dekat dengan kita. Dia ingin apa? Bergaul dekat dengan kita. Seperti teman-teman ini bergaul dengan kawan-kawannya ini, bergaul dengan keluarganya. Bilang sama muka belakangnya, Roh Kudus pengen bergaul dekat sama kamu. Ya. Nah, jadi ini sekilas tentang Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah yang ketiga. Peran Roh Kudus, ini beberapa saja juga ya, beberapa peran Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk menghibur kita, mengajar kita, mengingatkan firman Tuhan kepada kita. Ya. Kemudian Roh Kudus juga memberi kuasa kepada kita menjadi saksi Kristus. Kisah 1 ayat 8. Saya enggak baca semua ayat ya, karena nanti begitu panjang waktunya. Jadi tidak cukup, makanya tadi saya bilang kita enggak boleh puas dengan pengalaman-pengalaman yang kita sudah alami dengan Roh Kudus. Termasuk saya juga. Saya selalu bilang, Roh Kudus aku tuh belum puas. Engkau tuh luar biasa, tetapi aku masih pengen masuk lebih dalam lagi dalam kuasa-Mu. Teman-teman, Roh Kudus itu memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu kita nggak boleh puas kalau Roh Kudus itu hanya baik untuk kita. Kita masih mesti rindu supaya Roh Kudus pakai hidup kita untuk menjadi saksi buat teman-teman sekolah, teman-teman kerja, ya, yang belum bertobat, supaya kuasa Roh Kudus itu nyata, mempertobatkan mereka, menyelamatkan mereka. Jadi artinya Roh Kudus memiliki apa ini? Semua baca, peran sentral dalam hidup dan pelayanan kita. Ini teman-teman banyak di sini yang sudah jadi pelayan Tuhan, jadi pemurid, jadi PKS, jadi pemuji, jadi asyir, jadi tim media. Sangat penting teman-teman itu melayani, diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus untuk era yang setelah Yesus naik ke surga, sebentar lagi kan bulan depan ini kan Jumat Agung, merayakan hari kematian Tuhan, kemudian Paskah. Habis Paskah, nanti itu 40 hari kemudian ada kenaikan Tuhan ke surga. Dengan naiknya Tuhan ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita pertama kali di kamar loteng di Yerusalem. 120 murid-murid Yesus dibaptis, dan setelah itu sampai sekarang ini adalah eranya Roh Kudus. Tuhan secara fisik, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kembali ke Bapa. Dia sudah ada di surga bersama Bapa. Siapa yang diutus untuk menolong kita? Yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sangat sentral peranannya. Sangat sentral itu artinya sangat utama gitu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya. Jadi nggak boleh jauh dengan Roh Kudus. Nggak boleh cuek. Nggak ngereken Roh Kudus. Itu benar-benar rugi. Karena perannya dia sangat penting. Seperti itu ya. Nah, mari kita membaca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, sama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Terus, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya 2 minggu lalu udah nerangin tuh artinya penolong, dalam bahasa Yunani parakletos. Masih ingat sama parakletos ya? Nah, parakletos hanya seorang yang ditugasi untuk mendampingi dan menolong kita agar bisa menuruti segala perintah Tuhan. Ya, menolong kita. Selalu ingat bahwa teman-teman semuanya ada penolong, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam hidupmu.
Semua ditaruh di sini tangannya, taruh dada, dua tangannya taruh dada. Bilang, Parakletos itu, yaitu Roh Kudus, hidup di dalam saya, menemani saya, menolong saya selama-lamanya. Oke. Jadi arti Roh Kudus sebagai penolong, justru di saat kita tidak mampu, justru di saat kita merasa lemah, Roh Kudus selalu bersedia menolong kita. Saat kita tidak rindu berdoa dan berpuasa dan merenungkan firman, di situ Roh Kudus mau menolong kita. Jadi gini, prakteknya gini teman-teman. Ini tahu, bangun pagi tahu kalau harus saat teduh, tapi males, kepingin tidur lagi, gitu ya. Langsung segera ngomong, Roh Kudus, tolong aku supaya aku rindu berdoa. Ya. Kemudian itu contoh. Jadi teman-teman praktekkan. Saat mengalami, ya, justru saat tidak mampu dan lemah, Roh Kudus selalu bersedia menolong kita. Saat apa? Saat mengalami kesulitan mempraktekkan firman. Ya, ketika cowok-cowoknya ada godaan pikiran kotor, pikiran najis, segera bilang, Roh Kudus tolong aku. Gitu. Nanti Roh Kudus akan kuatin teman-teman atau kasih ayat sama teman-teman soal kekudusan. Saat teman-teman ya udah marah rasanya, mangkel tiba-tiba, ada sesuatu terjadi, cepet Roh Kudus tolong aku supaya sabar, supaya menguasai diri. Seperti itu ya. Jadi yang saya ajarkan adalah kalian benar-benar itu punya kesadaran yang kuat dan kontinu bahwa Dia ada di dalam hidupmu, dalam hidup kita, dan selalu bersedia menolong. Pertanyaannya gini mungkin, lah kalau Roh Kudus diutus Bapa untuk menolong, gak usah saya minta tolong, ya otomatis tolongan gitu loh. Apakah Roh Kudus itu ART-mu? Tahu ART? Asisten rumah tanggamu. Dia tuh Allah, tau gak? Dan lagi pula nanti sebentar lagi saya mau kasih tahu sama kalian ya, Roh Kudus itu fungsinya apa aja gitu ya. Jadi kita mesti kerjasama sama Roh Kudus. Roh Kudus nggak mau kita diem pasif, ya wis toh, Roh Kudus hidup dalamku, ya tolongan toh, masih aku nggak minta tolong ya tolongan. Nah ya kayak gitu tuh, itu namanya soplok ya, tahu soplok, semprol gitu ya, koplak atau apa. Nah jadi kenapa kok kita harus minta tolong? Karena Roh Kudus itu pribadi, sebuah pribadi Allah sendiri yang mau bergaul sama kita. Nah berarti kan kita juga harus ada kerjasama, harus ada bagian yang harus kita lakukan untuk supaya Dia bisa menolong kita. Kalau teman-teman gak perlu pertolongan, berasa kayak otomatis tolongan toh. Nah, kayak gitu tuh namanya tidak memperlakukan Roh Kudus sebagai seorang pribadi, ya. Nah, jadi itu contohnya dalam keadaan apapun. Makanya penting banyak berdoa dalam Roh supaya supaya kesadaran, awareness-nya, kesadaran tentang Roh Kudus itu kuat. Kalau kalian nggak pernah berdoa dalam Roh, nggak sadar, mangkel ya mangkel aja. Pikiran kotor aja, rasanya nggak mampu mengalahkan dosa. Gara-gara jarang sekali berdoa dalam Roh. Nah di dalam 2 Korintus 13 ayat 13, kita membaca ayat ini sama-sama, ayat pendek ini, 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Di sini ada kata persekutuan. Persekutuan dengan Roh Kudus. Saya mau jabarkan arti kata persekutuan ini. Di dalam bahasa Yunaninya artinya banyak. Nah, dengan arti yang banyak itu membuat kita lebih kenal Roh Kudus, lebih dekat, lebih dalam. Ya. Sedangkan kalau tadi itu penolong Parakletos, ya. Tapi kalau persekutuan ini bahasa Yunaninya koinonia. Semua katakan koinonia. Ya. 7 arti kata persekutuan. Kok banyak banget, nggak bisa ingat. Nggak apa-apa, nanti PowerPoint-nya tak kasih sama teman-teman ya, supaya bisa diulangi. Nggak usah diapalin, tapi coba ini dimaknai. Ya. Yang nomor 1, persekutuan
koinonia dengan Roh Kudus itu artinya kehadiran. Jadi kita harus menyadari kehadiran Roh Kudus selalu. Maaf ya, kalian pipis ke toilet, Roh Kudus juga ada sama kalian. Ya, beol juga. Ya, amin. Nah, saya kasih contoh yang kayak gitu-gitu itu ya, supaya kalian ngerti bahwa Roh Kudus itu selalu sama kita. Lah wong dia hidup di dalam kita kok. Gitu kan? Kayak jantung kita, jantung kemana-mana pun ya jantung kita di sini nih. Jadi harus selalu sadar Roh Kudus ada di mana. Kalau kita tuh selalu sadar akan Roh Kudus tuh selalu sama kita, kita akan menghormati ya Dia. Kita nggak akan senang berbuat dosa. Kita nggak akan senang ngomong ngawur-ngawur. Karena kita sadar Roh Kudus selalu ada di dalam hatiku, sama aku selalu. Ya, waktu saya pergi Korea puluhan tahun yang lalu, 2 bulan saya situ sama 2 orang teman tim berdoa ya. Waktu itu kami ada di Bukit Doa, di situ puasa 2 bulan. Kalau minggu naik bis pergi ke Seoul, ibu kota Korea Selatan, pergi gereja yang besar di situ, gerejanya Pak Yonggi-cho, sekarang sudah almarhum. Di situ saya melihat tuh ada 3 kursi. Pak Yonggi-cho tuh duduk sendirian, ini ada 2 kursi kosong. Kemudian singkatnya cerita saya cari tahu, itu kenapa kok ada 3 kursi? Enggak taunya di bukunya Yonggi-cho tuh dia terangkan. Dia juga ngajar tentang Roh Kudus, di situ diterangkan. Di gereja kami ada 3 kursi. Sengaja saya beri 3 kursi itu untuk saya. Kalau ada pembicara tamu, biar duduk di sebelah kiri, saya duduk sebelah kanan, yang tengah ini untuk Roh Kudus, katanya gitu. Wih, itu pertama kali saya tuh kagum, ada orang yang sangat melatih kesadarannya begitu rupa tentang kehadiran Roh Kudus. Ya saya enggak niru-niru dia sih, itu ya enggak ada kursi kosong untuk Roh Kudus, enggak. Tapi saya yang tiru tuh gini loh, kayak gitu banget sama Roh Kudus, sampai dia begitu membangun kesadaran tentang Roh Kudus. Nah kita mesti gitu teman-teman. Ya. Kemudian arti kedua, pergaulan. Kita bergaul, koinonia itu Tuhan mau kita bergaul, bersekutu itu sama Tuhan, sama Roh Kudus itu bergaul. Jadi kita harus mengupayakan pergaulan dengan Roh Kudus seperti mencari air di padang gurun yang kering. Jadi dengan mengerti pergaulan ini, ayo kita berupaya, punya effort, punya upaya. Kalau malas berdoa, berupaya, minta tolong Roh Kudus tolong aku supaya aku senang berdoa. Kuatkan hatiku, mantapkan hatiku atau apa. Dan berupaya, gimana supaya bisa bangun pagi? Itu namanya berupaya. Ya, yang ketiga, koinonia artinya kerjasama. Tadi saya ngomong kan, harus kerjasama, nggak boleh bilang, ya dia penolong, ya bisa tolongan aku yang lemah ini. Tapi kita mesti selalu meminta pertolongan dia, namanya kerjasama. Kalau bikin keputusan mesti konsultasi sama Roh Kudus juga. Itu seperti di Kisah 15 ayat 28, pada waktu itu rasul-rasul tuh ngalamin kesulitan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Kalau mau diselamatkan harus disunat, itu menurut budaya Yahudi. Padahal ya waktu itu Injil Yesus Kristus sudah dimati di kayu salib. Kalau mau diselamatkan hanya bertobat, percaya Yesus, gak perlu disunat. Dengan pengajaran ini membingungkan sekali. Kemudian mereka ngalamin kesulitan, maka para pemimpin gereja waktu itu berunding dan mereka berdoa, mereka tanya sama Roh Kudus. Maka hasilnya adalah, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ya, itu ceritanya akhirnya mengutus 2 rasul pergi ke Antiokhia untuk meluruskan pengajaran-pengajaran yang itu. Tapi waktu mereka tuh lagi mencari kehendak Tuhan bagaimana harus menangani masalah itu, mereka tuh konsultasi sama Roh Kudus. Makanya bilang keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kalau teman-teman ngambil keputusan gimana? Gak pernah kan melibatkan Roh Kudus, ya kan? Sekarang mesti belajar, ya. Putuskan apapun. Bilang, Roh Kudus, aku tuh harus bagaimana nih? Aku harus putuskan gimana nih? Itu artinya koinonia itu. Kemudian yang keempat, mitra atau partner.
Ya, jadikanlah Roh Kudus sebagai partnermu selalu. Partner dalam hal studi, partner dalam hal pekerjaan, partner dalam hal perjodohan, partner dalam hal ekonomi, dalam hal cari kerja, cari kurang uang apa, mengelola uang, dalam segala hal. Jadikanlah Roh Kudus partnermu. Ya, tadi bukan hanya Kak Eri saja ya yang nggak enak badan. Saya sendiri tadi itu baru dari Kediri sampai di sini baru jam 2:30. Saya capek sekali juga di Kediri minggu lalu itu, bukan minggu lalu ya, minggu-minggu ini ya, hari-hari yang kemarin-kemarin ini. Kami banyak masalah di gereja itu, kami doa puasa sampai 24 jam, sampai Bu Imam dan Bu Sri juga bantu doa puasa karena persoalan berat di sana. Jadi saya capek sekali pulang ke Surabaya itu. Biasanya kalau saya pulang dari Kediri ke Surabaya itu enggak terlalu capek, lebih sibuk di Surabaya. Kalau mau balik ke Kediri biasanya sangat capek sudah di sini itu. Kalau dari Kediri biasanya enggak terlalu capek, tapi hari ini sangat capek. Apalagi tadi saya tidur tadi pagi baru jam 2-an apa setengah 3 baru bisa terlelap. Ya, dan kalau sudah tidur pagi itu sudah enggak enak rasanya, enggak enteng banget dan sebagainya. Tapi saya berbisik sama Roh Kudus, Roh Kudus Engkau kuatkan aku hari ini. Tadi pagi itu bukan tadi pagi ya, sudah tadi pagi baru tidur ya. Jadi tadi pagi baru bangun tuh rasanya munting-munting kepala itu. Mengalirlah dengan kasih-Mu, mengalirlah Roh Kudus, mengalir dengan kuasa-Mu. Engkau indah, Engkau indah ya Bapa. Yesus Tuhan, terima kasih Engkau mengutus Roh-Mu menolong kami, membawa kami dekat denganmu. Terima kasih Bapa, beri kerinduan pada kami untuk selalu dekat dengan Roh Kudus. Haleluya. Yang
paling penting setelah mendengar firman Tuhan pasti adalah mempraktekkannya. Percuma teman-teman tahu banyak hal tentang Roh Kudus kalau nggak praktekkan. Sebelum mengakhiri Coram Deo ini, ayo putuskan untuk banyak berdoa dalam bahasa roh. Kalau ada yang belum dibaptis Roh Kudus, minta didoakan sama PKS-nya. Didoakan supaya kalian dibaptis Roh Kudus. Begitu pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di hati saya, di hati saya mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di hati saya, di hati saya mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di hati saya, di hati saya mengalirlah, oh Roh Kudus, penuhiku, penuhiku. Sekali lagi, kuasa Roh Kudus mengalirlah di hati saya, mengalirlah, oh Roh Kudus, sebelum pulang, siapa yang rindu, didoakan supaya kalian setia berdoa dalam bahasa roh, supaya kalian punya kerinduan untuk bergaul dekat dengan Roh Kudus. Taruh dua tangannya di dada kalau kalian butuh didoakan. Mungkin selama ini udah jauh sama Tuhan, jauh sama Roh Kudus, tapi kalian mendengar firman dan kalian mau mendekat, mau minta pertolongan Roh Kudus supaya kalian suka berdoa lagi dengan bahasa roh, mendekat pada Bapa. Taruh dua tangannya di dada. Teman-teman, lihat kanan kiri. Ini ada banyak teman-teman yang taruh dua tangannya di dada ya. Coba yang dua tangannya ditaruh berdiri supaya jelas, dan kalian semua yang siap mendoakan mereka ya. Yang kalian sudah setia berbahasa roh, kalian bisa mengalami Roh Kudus, doakan mereka satu-satu. Doakan, pastikan semua orang yang berdiri didoakan supaya semua kita penuh Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati saya, mengalirlah, oh Roh Kudus, penuhiku, mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di hati saya, mengalirlah oh Roh Kudus, penuhiku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati saya, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku dari awal. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati saya, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Yes Jesus, kami rindu memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati saya, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Katakan penuhiku, penuhiku. Bapa, sekarang Roh Kudus aku serahkan teman-teman semua ini kepada tangan-Mu Bapa. Biar Roh Kudus yang Engkau sudah berikan dalam hidup mereka akan memimpin hidup mereka, dalam segala segi hidup mereka, dipimpin, dipenuhi, diajarin, ditemani, dihibur oleh Parakletos itu. Kami ingin koinonia dengan Roh Kudus supaya hidup kami berubah, supaya Engkau pakai kami dengan kuasa-Mu
untuk menjadikan teman-teman kami yang belum bertobat diselamatkan dan jadi murid Yesus. Urapi semua pelayan Tuhan di Kristen 3 ini, supaya kuasa Roh Kudus yang mengurapi mereka, yang jenuh, yang suntuk disegarkan, yang lesu, yang tidak, yang bingung, yang frustrasi dalam pelayanan, dikuatkan lagi, diurapi lagi, sehingga roh mereka menyala-nyala melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah menjamah hidup kami masing-masing. Malam ini kami sungguh bersyukur. Bapak, aku sangat terbatas di dalam mengajar mereka, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas itu biarlah akan mengajar teman-teman semua ini, supaya mereka bisa penuh dengan Roh Kudus selalu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam, selamat mempraktekkan ya, penuh Roh Kudus, berdoa di dalam Roh. Para PKS para pemurid terus mendorong, terus mengajak, saling bersaksi, saling membangun.